Salam lestari. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Bagaimana? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Lama tak jumpa. Hari ini saya akan membawa kabar duka. Dunia pendakian kembali berduka. Seorang pendaki Gunung Lawu via Candi Ceto, rombongan dari Universitas Diponegoro atau Undip, meninggal dunia. Korban diketahui perempuan bernama Anindita Syafa Nabila Rizky, berumur 20 tahun. Jadi begini kronologinya. Jumat tanggal 23 Juni 2023. Seluruh peserta Van Hiking Lawu yang berjumlah 17 orang tiba di base camp Candi Ceto jam 11 malam untuk beristirahat. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 jam 5 pagi seluruh peserta bangun pagi dan jam 6 mereka persiapan menuju ke puncak. Jam setengah 7 pagi perjalanan menuju ke puncak, sekitar 200-300 meter dari base camp. Almarhumah muntah. Peserta yang lain memberikan minuman air putih, biskuit, roti, dan obat. Pada saat itu almarhumah tidak mau melakukan perjalanan menuju puncak dan memutuskan kembali menuju camp. Almarhumah ditemani bersama satu orang peserta dan melakukan perjalanan kembali menuju camp. Selama perjalanan, almarhumah masih berkomunikasi secara aktif. Sekitar 10 meter dari tempat tenda almarhumah kembali muntah dan kembali diberikan minuman. Setelah muntah, almarhumah dan temannya menuju ke tenda. Di jam 8 pagi almarhumah beristirahat di dalam tenda. Selama beristirahat di dalam tenda, almarhumah kembali muntah. Teman almarhumah menyuruh almarhumah untuk memakai sleeping bag dan menyelimuti tubuh almarhumah dengan sleeping bag sembari memasak air. Teman almarhumah memberikan minuman air hangat kepada almarhumah. Tidak lama setelah itu almarhumah mengeluh sesak nafas. Teman almarhumah mengambilkan obat sesak nafas dan memberikannya kepada almarhumah, tetapi almarhumah tidak meminum obat tersebut. Lalu teman almarhumah meminta bantuan kepada pendaki lain. Kebetulan di samping tenda mereka ada seorang porter Gunung Lawu. Almarhumah pun diberikan air jahe hangat dan semprotan oksigen. Kondisi almarhumah saat itu stabil setelah diberikan oksigen. Salah seorang pendaki dari tenda sebelah merekomendasikan teman almarhumah untuk pulang pada esok hari karena melihat kondisi almarhumah seperti kelelahan. Almarhumah kembali merasakan sesak dan langsung diberikan oksigen serta minuman hangat. Jam setengah 11 siang, salah seorang teman yang ikut ke puncak turun lebih dulu ke tempat camp dan memutuskan turun lebih dulu ke base camp untuk meminta bantuan. Almarhumah kembali sesak nafas, lalu diberikan oksigen dan air hangat. Oksigen sudah mulai sedikit. Teman yang menemani almarhumah meminta bantuan kepada tenda sebelah. Posisi almarhumah masih dapat berkomunikasi saat itu. Beberapa orang dari tenda sebelah termasuk porter Gunung Lawu membantu almarhumah dengan memberikan oksigen tambahan dan melakukan CPR serta semua cara pertolongan untuk almarhumah. Posisi almarhumah mulutnya berbusa, denyut nadi dan jantung terasa, tapi tidak ada respon terhadap almarhumah. Jam 12 siang, almarhumah bersama 15 temannya dan salah seorang dari tenda sebelah membawa almarhumah turun menuju base camp menggunakan tandu secara bergantian sembari menghubungi pihak base camp. Dan di jam setengah 4 sore, rombongan peserta bertemu dengan tim penyelamat sore hari di antara pos 3 dan pos 4.
Lalu almarhumah ditandu turun dan dibawa ke pihak medis oleh tim penyelamat. Dan di jam 6 sore almarhumah sampai di base camp dan diperiksa oleh tim medis. Lalu jam 6:11 almarhumah dibawa ke puskesmas dan diperiksa oleh tim medis. Hasil pemeriksaan oleh pihak puskesmas menunjukkan bahwa almarhumah meninggal karena asam lambung dan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Sementara peserta Van Hiking sampai di basecamp Candi Ceto jam 7 malam. Lalu jam 9 malam peserta Van Hiking menuju kantor polisi untuk memberikan keterangan. Di hari berikutnya, Senin tanggal 26 Juni 2023, jam 1 dini hari almarhumah dibawa ke rumah duka. Lalu jam 10 pagi peserta Van Hiking kembali ke Semarang dan jam 2 siang peserta Van Hiking tiba di Semarang. Demikianlah kronologi pendaki yang meninggal di Gunung Lawu.